Sama-sama kita belajar bareng yuk. Dari pertemuan sebelumnya, apakah teman-teman masih ingat tentang apa itu momen gaya? Jadi, momen gaya adalah besarnya pengaruh suatu gaya yang menyebabkan benda berputar terhadap titik tumpu tertentu. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan atau semakin jauh jarak gaya dari titik tumpu, maka semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Sebagai contoh, saat membuka pintu, pintu akan lebih mudah dibuka jika didorong pada bagian yang jauh dari engsel karena menghasilkan momen gaya yang lebih besar. Nah, dari pembahasan tentang momen gaya tadi, kita mengetahui bahwa keseimbangan benda dipengaruhi oleh letak gaya dan titik tumpunya. Namun, apakah kalian tahu bahwa setiap benda juga memiliki suatu titik tertentu yang sangat menentukan keseimbangannya? Nah, titik ini disebut titik berat. Sekarang, mari kita pelajari tentang bagaimana titik berat memengaruhi keseimbangan suatu benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua nih teman-teman. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dasar titik berat dua dimensi setelah mengamati video interaktif berbasis H5P dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan letak titik berat pada benda simetris secara runtut berdasarkan hasil pengamatan dan interaksi dalam video interaktif berbasis H5P. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, yuk kita amati video fenomena berikut. Pada fenomena pertama, mengapa anak laki-laki tersebut terlihat sulit menjaga keseimbangan ketika dia berdiri menggunakan satu kaki? Lalu fenomena yang kedua, mengapa susunan batu pada video pertama dan alat pada video kedua dapat tetap seimbang meskipun bentuk, posisi, dan titik tumpunya tampak tidak beraturan? Kira-kira mengapa ya fenomena tersebut bisa terjadi? Yuk kita cari jawabannya. Tapi sebelum itu, silakan teman-teman jawab ya dua pertanyaan berikut terkait video fenomena yang sudah kalian amati sebelumnya. Bagus sekali. Berdasarkan jawaban kalian, kedua fenomena tadi menunjukkan bahwa suatu benda dapat tetap stabil pada kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan benda dipengaruhi oleh letak posisi benda dan titik tumpunya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan benda bisa tetap seimbang dan tidak mudah jatuh? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Untuk membantu teman-teman agar lebih memahami konsep titik berat, di sini kita akan melakukan simulasi melalui web GeoGebra. Kalian bisa langsung mengetikkan saja Center of Gravity di kolom pencarian. Lalu, bisa kalian amati pada gambar segitiga. Pada gambar segitiga ada titik merah bernama titik P. Nah, titik ini disebut pusat gravitasi atau titik berat dari segitiga. Mengapa disebut titik berat? Karena titik ini adalah posisi paling seimbang dari seluruh bagian segitiga. Jika segitiga ini kita letakkan di titik P, maka segitiga dapat berada dalam keseimbangan dan tidak mudah jatuh. Nah, garis-garis putus yang kalian lihat menunjukkan hubungan dari setiap sudut segitiga menuju bagian tengah. Semua garis itu bertemu di satu titik yang sama, yaitu titik P. Itu menunjukkan bahwa P adalah pusat keseimbangan segitiga. Kemudian pada gambar tertulis 1/3, 1/3, 1/3. Nah, itu artinya setiap sudut segitiga memberikan pengaruh yang sama besar terhadap posisi titik P. Jadi titik berat ini terbentuk dari pembagian yang sama antara titik A, B, dan C.
Walaupun bentuk segitiganya kita ubah atau titik sudutnya digeser, titik P tetap menjadi pusat keseimbangan dari segitiga tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pusat gravitasi adalah titik tempat seluruh berat benda seolah-olah berkumpul dan membuat benda menjadi seimbang. Ayo lakukan simulasi melalui web GeoGebra dan tuliskan hasil pengamatan kalian di LKPD yang telah disediakan. Berdasarkan hasil simulasi dan pengamatan, apakah rumusan masalah kita terjawab? Mari kita simak video penjelasan berikut. Dari simulasi titik berat 2 dimensi pada benda simetris yang sudah kita lakukan tadi, dapat ditegaskan bahwa partikel mengalami gaya gravitasi berarah ke bawah. Berat keseluruhan benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi partikel tersebut. Resultan ini bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat. Kita juga dapat menyatakan bahwa titik berat merupakan titik tempat resultan seluruh gaya gravitasi yang bekerja pada setiap bagian benda dianggap terkonsentrasi. Tumpulah benda pada titik beratnya, maka benda dalam kondisi seimbang atau tidak akan jatuh. Setelah kita memahami bahwa setiap benda memiliki titik keseimbangan atau titik berat, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan letak titik berat melalui rumus atau melalui perhitungan. Nah, perhatikan gambar pada layar. Di sebelah kiri terdapat beberapa bentuk bangun seperti segitiga, jajar genjang, persegi panjang, bidang lingkaran, dan setengah lingkaran. Setiap bentuk memiliki posisi titik berat yang berbeda-beda. Misalnya, pada segitiga berada pada di sepertiga tinggi dihitung dari alas menuju puncak. Lalu pada persegi panjang dan persegi titik beratnya berada di tengah bangun. Pada lingkaran penuh titik berat berada tepat di pusat lingkaran, sedangkan pada setengah lingkaran atau juring titik berat tidak berada di tengah melainkan sedikit bergeser ke arah bagian lengkungnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk suatu benda memengaruhi posisi titik beratnya. Lalu bagaimana jika bendanya merupakan gabungan dari beberapa bangun, misalnya gabungan persegi dan segitiga atau bentuk benda yang tidak beraturan? Untuk menentukan titik beratnya, kita bisa menggunakan rumus seperti di layar bagian kanan. Untuk koordinat horizontal, kita menggunakan rumus X0 dan untuk koordinat vertikal kita menggunakan Y0. Berdasarkan pemahaman kalian dari pengamatan dan penjelasan, apa yang dapat kalian simpulkan? Sekarang dari percobaan sederhana tentang titik berat ini, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Nah, refleksikan pembelajaran hari ini dengan menuliskan hal yang sudah dipahami dan yang masih perlu dipelajari pada kolom refleksi. Demikian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.